karakteristik hubungan antar pribadi, dan dilanjutkan dengan pemateri ketiga, yaitu tahap-tahap hubungan antar pribadi. Kemudian terakhir adalah hubungan antar pribadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu hubungan antar pribadi atau interpersonal. Kita pernah mendengar interpersonal. Interpersonal adalah pola interaksi yang dilakukan oleh kelompok dengan kelompok. Nah, pola interaksi tersebut dinamakan dengan hubungan antar pribadi atau interpersonal. Saya Natalia sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang karakteristik hubungan antar pribadi. Ada banyak para ahli yang menjelaskan tentang karakteristik antar pribadi, dan kami hanya mengambil dua ini, yaitu jadi person dan semua-semua. Yang pertama, karakteristik dalam hubungan interpersonal menurut jadi person, yaitu dimulai dengan diri sendiri atau self. Pesan-pesan maupun penilaian mengenai orang lain dimulai dari diri sendiri. Apapun itu yang kita nilai dari orang lain, kita harus melihat di diri kita sendiri. Bersifat interaksional. Di saat kita harus terus-menerus mengirim dan menerima pesan, kita berusaha baik dengan elemen verbal dan non-verbal. Menyangkut aspek isi pesan dan menyangkut aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Adanya kedekatan fisik antar pihak-pihak yang berinteraksi. Interdependensi, saling membutuhkan antara dua belah pihak, antara satu dengan yang lain. Saling ketergantungan karena antara dua pihak tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Adapun ilmuwan kedua, yaitu karakteristik hubungan antar pribadi menurut Sumanto Ali. Mengenal secara dekat, dikatakan dengan mengenal secara dekat karena tidak hanya saling mengenal identitas saja, melainkan lebih dari itu. Kita tidak hanya mengenal identitas, sekedar identitas saja. Saling memerlukan, hubungan yang saling menguntungkan secara dua belah pihak. Karakteristik ini kita harus menguntungkan bagi satu pihak dan pihak yang lain. Hubungan interpersonal juga ditandai oleh pemahaman sifat-sifat pribadi di antara dua belah pihak tersebut. Saya Musya Fatimah sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan tentang tahapan-tahapan hubungan interpersonal. Yang pertama, dalam melakukan hubungan interpersonal, kita perlu membentuk hubungan interpersonal dengan melakukan sebuah perkenalan. Dalam perkenalan itu, kita melakukan adanya penyampaian informasi dan penerimaan informasi di dalam hubungan interpersonal. Dalam perkenalan tersebut ditandai adanya usaha oleh kedua belah pihak untuk lebih mengetahui sikap, nilai, dan identitas dari pihak yang lain. Jika ada kesamaan dalam diri mereka, langsung melakukan adanya proses pengungkapan diri masing-masing dari setiap individu. Selanjutnya, pengertian hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal ini seseorang yang dapat mencairkan suasana dengan segala humornya, lebih mudah berinteraksi sosial, dan orang lain juga akan lebih merasa nyaman dalam berkomunikasi dengan dirinya dibandingkan dengan seseorang yang saat mempunyai pikiran negatif atau cenderung lebih kemudian dan biasa disebut bad mood. Dia tidak akan berfokus dalam melakukan komunikasinya atau dalam berinteraksi sosial karena orang lain juga tidak akan merasa nyaman dengan sifat yang dia punya, yaitu kemudian atau bad mood. Pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Stafuna. Saya Stafuna untuk pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama terdapat pendekatan proximity. Orang cenderung menyenangi hal-hal yang berdekatan seperti tempat tinggal dan hal yang lainnya. Menurut salah satu ahli menjelaskan bahwa kedekatan secara fisik antara orang yang tinggal dalam satu lingkungan seperti kantor dan ruang kelas dan lainnya. Kesimpulan daripada materi hubungan antara pribadi atau interpersonal adalah manusia adalah makhluk sosial. Makhluk tersebut
bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia selalu berinteraksi dengan manusia lain, baik antar individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berhadapan dengan orang lain, baik individu ataupun kelompok. Maka dari itu, kita harus menjaga hubungan antar individu. Baiklah, cukup sekian dari video edukasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.